Shalom, kembali ke channel Praise Family. Apa kabar semua? Sehat kan? Semua di dalam perlindungan Tuhan, sukacita selalu, dan masih di dalam kemenangan. Amin. Haleluya. Mari kita hari ini belajar tentang keadaan semasa, bahwa kita mempercayai dalam situasi apapun Tuhan sanggup merubah keadaan, ya. Apakah keadaan kita hari ini? Mungkin ada yang sukacita, ada yang tidak sukacita, ada juga mungkin kita yang menghadapi ekonomi yang mungkin selama ini mungkin Tuhan saja yang tahu, kita tidak tahu. Tapi mari kita mempercayakan hidup kita, mempercayakan diri kita, keadaan kita, bahwa hadir Tuhan Yesus dapat mengubah kita. Amin. Mari kita belajar hari ini bagaimana Tuhan sanggup merubah keadaan kita, ya. Mari kita baca di Yohanes bab 2 ayat 2. Ya, ini cerita tentang perkawinan di Kana, bahwa kita semua tahu bahwa Yesus melakukan mukjizat yang pertama, melakukan air menjadi anggur, dilakukan di perkawinan di Kana. Amin. Mari kita pelajari apa yang dia lakukan. Kita pelajari di dalam firman Tuhan ini, ya. Kita baca Yohanes bab 2 ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur, ya. Mereka mengundang Yesus untuk menghadiri perkawinan di Kana. Tapi kebetulan Ibu Yesus di sana, ya. Mungkin Ibu Yesus juga melayani di sana, membantu di perkawinan itu. Jadi apa yang dilakukannya, mengadu kepada Yesus, air anggur sudah habis, ya. Jadi kita mengalami, ya, sukar berarti kehabisan sesuatu yang sangat penting di dalam perkawinan itu. Tuhan sanggup merubah keadaan. Apa poin yang saya berikan saat ini? Yang pertama adalah Yesus hadir. Mari kita menghadirkan Yesus di dalam situasi kehidupan kita, ya. Kita tidak tahu, mungkin waktu ini kita ekonomi kita bermasalah, atau kita menghadapi situasi yang sukar, mungkin sakit, mungkin anak-anak kita, suami kita mengalami sesuatu yang, ya, tidak baik, mungkin istri kita juga mengalami yang tidak baik. Mari kita pelajari seperti yang diceritakan di perkawinan di Kana, bahwa kita hadirkan Tuhan Yesus. Jadi mari kita menghadirkan Tuhan Yesus di dalam hati kita, hidup kita, supaya Tuhan Yesus mengubah. Yang kedua, ya, bagaimana situasi waktu air anggur itu habis. Yang kedua adalah respon yang benar. Kita baca ayat 3 sampai 7. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Respon pelayan, yaitu hari ini pelayan ini kita gantikan dengan kita sendiri. Responnya adalah benar. Mereka tidak menolak, oh saya tidak mau, saya tidak pernah diarahkan seperti ini. Tapi ini yang dilakukannya kepada pelayan, bahwa pelayan melakukan apa yang Yesus katakan itu, ya. Jadi pelayan ini hanya lakukan, dan dia tidak tahu apakah yang terjadi, tapi melakukan sesuai dengan arahan Yesus. Kita mempercayai Yesus di situ sudah hadir. Yesus memberikan satu arahan kepada pelayan ini, supaya situasi ini tidak mempermalukan orang yang di pesta tadi,
Jadi ini yang dilakukan orang pelayan-pelayan itu, responnya benar ya. Jadi respon yang benar kita sangat diperlukan waktu kita menghadapi situasi yang sukar. Jadi jangan kita merasa bahwa semua jalan tertutup, saya tidak boleh lakukan apa-apa. Tapi Yesus memberikan satu solusi kepada kita. Saat Yesus hadir, Yesus memberikan sesuatu arahan, mari kita lakukannya. Karena di situ bahwa Yesus sanggup mengubah sesuatu yang kita tidak mengerti, tapi Yesus lakukan pasti yang terbaik. Amin. Oke, yang ketiga, apa yang dilakukan pelayan-pelayan itu ialah ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Jadi pelayan itu mentaati arahan Yesus ya. Jadi untuk kita tahu bahwa kita ini melakukan sesuatu arahan, apa yang harus kita lakukan, itu sangat penting untuk kita diubah keadaan kita ya. Jangan mengikut apa yang kita rasa mau atau kita adukan bahwa semuanya kepada orang, tapi sangat penting bahwa Yesus memberikan solusi. Yesus memberikan satu jalan bahwa kamu lakukanlah ini, tapi pelayan-pelayan itu taat, tidak menolaknya ya. Dan apa yang terjadi bahwa yang dilakukan Yesus kepada semua di pesta itu adalah melakukan yang terbaik. Dan akhirnya yang terjadi bahwa di pesta itu tidak ada yang dipermalukan. Jadi mari kita, saat kita menghadapi sukar, menghadapi sesuatu yang tidak mampu sekalipun, mari kita hari ini bahwa mempercayai Tuhan. Tuhan Yesus mampu mengubah keadaan. Apakah keadaanmu saat ini? Kami percaya bahwa melalui sharing ini setiap kita diubah Tuhan, setiap kita dilakukan yang terbaik karena Tuhan hadir di dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita meresponi yang benar. Kita responi firman Tuhan yang benar. Dan yang ketiga adalah mari mentaatinya. Karena waktu kita melakukan ketiga-tiga ini, Tuhan Yesus sanggup mengubahnya. Melalui semua yang dilakukan Tuhan Yesus, bukannya kita biasa bahwa nama Tuhan dimuliakan ya. Jadi menghadirkan Tuhan Yesus adalah yang utama dalam setiap kehidupan kita, setiap aspek kehidupan kita. Karena kita tahu kita tidak mampu, kita tidak boleh, dan kita percaya bahwa melalui apa yang Yesus lakukan kita tidak dipermalukan ya. Jadi tidak rugi menjadi orang percaya. Kita tidak akan kekurangan apapun karena Tuhan sanggup mengubah keadaan kita. Amin. Kiranya ini saja renungan kita hari ini. Tuhan sudah memberkati siapapun yang melihatnya di sana. Tuhan Yesus memberkati semua ya. Mari kita hari ini, siapa yang perlukan doa, mungkin keadaan tidak ada orang yang peduli, keadaannya saat ini sukar ya, tapi tidak ada orang tahu. Tapi kami percaya bahwa melalui sharing ini Tuhan Yesus melihatmu dimanapun berada. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini siapapun yang mendengar kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus, dan kami percaya dimanapun Bapa berada, di rumah, di dalam pekerjaan, di dalam situasi kesedihan, dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang kekurangan, dalam keadaan yang saat ini tidak ada tempat mengadu, hari ini kami berdoa Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan setiap mereka masing-masing. Di dalam nama
Tuhan Yesus, setiap pergumulannya dijawab, sehingga semua yang dikerjakannya berhasil. Dan kalau saat ini mau mencari pekerjaannya juga Tuhan sediakan yang terbaik. Kalau saat ini apapun Tuhan tidak tahu apa yang harus dilakukan, semuanya seperti jalan tertutup, hari ini Tuhan bukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup mengubah keadaan setiap kami, setiap yang melihat ini, setiap masalah yang kami hadapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kalau saat ini ya yang kesedihan, Tuhan hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya hadir-Mu mengubah keadaan, bahwa keadaan yang terbaik, yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kasih Tuhan menyertai keluarga-keluarga kami. Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan semua yang melihat ini kiranya diberkati, dan setiap kami juga yang melayani di tempat ini juga diberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ini Bapa, sharing kami hari ini kami naikkan, biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.